Halo kawan-kawan, saudara-saudara, pemirsa yang budiman, teman dimanapun saja berada. Kembali kita di sini bersama konten kita Yonatan Raharjo. Channelnya akan membawakan konten terbaru, yaitu tentang post strukturalis. Nah, di sini ada sebuah tembok di sebelah kanan saya. Tembok ini katakanlah sebagai kerangka bangunan struktur yang menjadi rangka bagi kita untuk berpikir. Sekarang pertanyaan, apakah bila sudah terstruktur pemikiran kita akan terus terstruktur dan statis, atau sebaliknya dinamis dan selalu bergerak? Pemikiran kita memang dapat dianalogkan dengan sebuah kerangka pemikiran yang ada temboknya mengelilingi, sementara di tengahnya adalah sebuah kebun di mana ada berbagai macam tanaman atau tumbuhan, seperti bayam di depan saya ini, seperti mangga di belakang saya ini, seperti pisang di sini, seperti buah serikaya di sana. Nah, apakah dengan struktur yang demikian di halaman kebun ini dapat menandakan bahwa pemikiran kita akan tetap seperti ini secara terus-menerus dengan pola-pola yang tetap, di mana letak pemikiran kritis di sini, katakanlah begitu, lantas pemikiran skeptis di sini, lantas pemikiran yang dinamis di sana, pemikiran positif di sana, pemikiran negatif di sini. Apakah demikian? Ternyata jawabannya tidak. Dan ini adalah sebuah pemikiran yang membuat kita lebih mudah mengenal tentang post strukturalis atau pasca strukturalis. Pemikiran yang sering dikaitkan dengan karya-karya Jacques Derrida yang meninjau berbagai perbedaan pemahaman dalam semua segi dan mendapatkan bahwa seorang filsuf yang lain, Saussure, mempertahankan beberapa peranggapan atau metafisis tertentu tentang subjektivitas dan bahasa. Misalnya pengutamaan pembicaraan atau wicara dibanding dengan tulisan, yang merupakan sisa-sisa kerangka historis yang juga tidak memuaskan filsuf yang itu tadi, Saussure. Nah, di sini saudara-saudara, ini akan menjawab bahwa sebetulnya pemikiran di dalam poststrukturalis itu selalu berada dalam keadaan bergerak dan tidak tetap seperti dengan struktur yang kita kenal dengan pemikiran strukturalisme sebelum muncul poststrukturalis. Di sini ditegaskan bahwa ada perbedaan pemahaman, itu ditinjau lagi dalam semua segi. Pemahaman orang satu dengan yang lain yang berbeda pemahamannya, pola pikirnya, itu ditinjau lagi dalam semua segi. Dan mendapatkan ada beberapa peranggapan metafisis yang tidak logis kelihatannya dan belum terbuktikan secara ilmiah. Namun ada kemungkinan suatu saat itu dapat dibuktikan secara ilmiah, karena namanya saja metafisika yang mungkin tidak logis secara ilmiah. Namun ada kenyataan bahwa itu ada di masyarakat dan membutuhkan
waktu sehingga kita dapat memahami bahwa memang betul itu sebetulnya suatu saat dapat dibuktikan secara ilmiah. Anggapan metafisis tertentu tentang subjektivitas. Subjektivitas setiap orang berbeda-beda, dan ada yang beranggapan bahwa yang ilmunya tidak memenuhi prinsip rasionalisme logis itu adalah metafisika. Tetapi ada yang beranggapan bahwa itu sebetulnya bukan pseudoscience atau ilmu semu seperti yang konten sebelumnya dikatakan adanya ilmu semu atau pseudoscience atau ilmu ilmiah yang belum nyata logismenya, logis rasionalisme, tetapi suatu saat itu dapat ditemukan bahwa suatu saat itu dapat dilogiskan karena memang keterbatasan manusia di dalam menggapai pemahaman terhadap sesuatu yang saat ini belum dianggap ilmiah. Nantas dan bahasa. Jadi peninjauan itu juga terhadap subjektivitas setiap orang yang berbeda-beda itu, dan juga terhadap bahasa. Di mana selama ini dinyatakan tulisan itu merupakan suatu sumber yang konkret, yang final, dan merupakan suatu pemikiran yang sudah dapat diuji kebenarannya. Dan secara ilmiah, apa yang sudah mencapai dalam kaidah-kaidah teori ilmiah dalam rasionalisme itu sudah kebenarannya tidak dapat dibantah. Namun di sini ternyata poststrukturalis tidak menganggap demikian, bahwa pembicaraan itu lebih utama daripada sekedar tulisan. Selama ini banyak orang yang mendewa-dewakan tentang tulisan sebagai suatu hal yang final, dan itu merupakan sebuah karya yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kita sering mendengar kata-kata orang mengatakan, bila engkau ingin namamu dicatat dalam sejarah, maka tulislah buku. Nah, seolah-olah itu adalah tanggapan final terhadap suatu peradaban dengan tulisan itu. Tetapi ternyata di sini dalam poststrukturalisme, tulisan itu pun dapat dibahas lebih dalam, ditelaah lebih dalam, dikaji lebih dalam, dan ditinjau lagi lebih dalam dari berbagai macam segi. Sehingga di sini dikatakan ada pengutamaan wicara dibanding tulisan, wicara atau pembicaraan. Semacam ini kita membahas bagaimana kita menilai lagi semua anggapan-anggapan yang ada sebagai kebenaran di dalam strukturalisme ternyata dapat kita pertanyakan dan kita tinjau lagi segala sesuatunya. Dan ternyata wicara itu diutamakan dibanding tulisan di dalam bahasa, di mana bahasa merupakan kerangka atau sisa-sisa kerangka historis yang juga tidak memuaskan filsuf tadi, Saussure. Yaitu bahasa ternyata tidak bisa memuaskan dia. Itu hanya sekedar kerangka historisis yang tidak bisa memuaskan oleh karena segala macam kekurangannya yang dapat ditinjau lagi. Nah, pemikiran poststrukturalis itu meninjau tulisan sebagai sumber subjektivitas dan kultur yang bersifat paradoks. Paradoks itu artinya banyak yang bertentangan tetapi semuanya benar. Kebenaran-kebenaran tapi itu bertentangan satu sama lain. Sedangkan sebelumnya dipikirkan sebagai yang bersifat sekunder. Sekunder artinya bukan yang utama, bukan sumber primer, tetapi hanya bersifat sekunder. Yang kedua, alternatif kedua. Sumber tidak langsung, bukan dari narasumber utama, bukan dari sumber yang prima. Dan yang paling penting adalah bahwa poststrukturalisme dilihat sebagai suatu tinjauan mengapa hal ini terjadi demikian. Jadi ada istilahnya pertanyaan mengapa. Mengapa? Ya, mengapa?
Seperti lagu, berbagai macam ada kata-kata mengapa. Mengapa di dunia ini selalu mentertawai hidupku yang hina ini. Nah, yang pertanyaan tadi, mengapa, mengapa. Nah, yang itu ada lagunya zaman tahun 70-an Kos Plus atau sebangsanya yang menanyakan tentang kehidupan kok begitu menderita atau kekurangan atau mendapatkan suatu ketidakpastian. Tapi yang kedua, mengapa di dunia ini selalu mentertawai, menanyakan tentang hidup seorang pramuria yang ternyata dalam penderitaan dicemooh oleh orang-orang. Demikian juga pertanyaan mengapa itu dapat kita tanyakan kepada strukturalisme, bahwa mengapa di dalam strukturalisme semuanya dapat ditentukan demikian dan terstruktur, rapi, dan mempunyai komprehensivitas satu sama lain, tetapi ternyata semuanya mengapa bisa mempunyai posisi-posisi demikian, dan mengapa semuanya itu bisa paradoks, berlawanan satu sama lain walaupun semuanya benar. Dan mengapa itu bisa terjadi pemikiran semacam itu, dan sebagainya, semuanya dipertanyakan. Jadi dalam post-strukturalisme, pemikiran-pemikiran yang kelihatannya sudah paten, yang sudah nyaman, yang sudah tenang, ternyata itu dipikirkan, dirombak, dipertanyakan kebenarannya, kesahihannya, keotentikannya, dan sebagainya. Semuanya dipertanyakan dari berbagai macam segi. Juga termasuk bahasa, termasuk tulisan-tulisan, bahasa dalam tulisan itu. Dan juga subjektivitas yang berbeda-beda. Setiap orang punya subjektivitas. Nah, selain itu, di dalam pemikiran post-strukturalis terhadap semua yang ada itu, terdapat aspek lain yang menyangkut upaya mempertanyakan tentang yang lain secara radikal. Dan hubungan subjek-objek. Yang lain itu apa? Nanti kita akan bahas lagi di dalam konten berikutnya. Yang lain berarti yang tidak ada di dalam pemikiran-pemikiran ini. Apakah begitu? Yang lain adalah sesuatu pihak lain atau lian dibanding manusia-manusia yang sudah memikirkannya. Apakah begitu? Kita akan membahasnya. Dan hubungan antara subjek dan objek. Di dalam pemikiran strukturalis yang sudah mapan, semuanya pada tempatnya dan saling berpengaruh, seperti sejarah struktural Josh Kangelheim, di mana sejarah itu merupakan pemikiran jangka panjang yang dipengaruhi oleh berbagai macam hal, bukan hanya manusia, tetapi juga lingkungan dan teknologi. Semuanya berpengaruh dengan posisi masing-masing dan dapat mempengaruhi secara komprehensif semua sejarah manusia, bukan hanya subjek manusianya saja. Itu ternyata dipertanyakan apakah ada yang lain lagi di samping itu semuanya. Karena hubungan antara tiga sejarah dalam waktu yang berbeda, dalam kurun-kurun waktu panjang, dalam Josh Kangelheim, dalam sejarah struktural itu, ternyata dapat dipertanyakan. Dan semuanya terus bergerak dan tidak ada ketetapan yang pasti. Karena begitu banyaknya pemikiran yang saling dapat menyerang dalam tumpang tindih dan dapat menegasi atau melemahkan, menolak, dan memperbaiki, dan sebagainya. Nah, hubungan antara subjek-objek pun dipertanyakan. Subjek kita yang berbicarakkah begitu? Dengan objek yang kita bicarakan begitu? Atau objek dalam penindasan antara relasi satu dengan orang yang lain dalam kuasa dan yang dikuasai, apakah begitu? Semuanya itu dapat dipertanyakan, bahwa terdapat aspek yang lain yang menyangkut mempertanyakan tentang yang lain itu tadi secara radikal dipertanyakan. Dan hubungan subjek-objek ini dapat kita perdalam lagi nanti. Dan di dalam karya Delusi yang diilhami oleh Nietzsche, pohon atau upaya pencarian asal-usul hubungan subjek-objek dibandingkan dengan rhizom atau akar pemikiran horizontal. Pemikiran yang selalu berada dalam keadaan bergerak. Jadi pemikiran itu tadi semuanya ternyata dapat berubah, dapat bergerak dari sudut pandang yang berbeda, akan berbeda lagi pemahamannya.
dan itu ternyata juga ada unsur ruang, ada unsur waktu, dan ada unsur-unsur yang lain yang bisa berpengaruh. Maka akan dapat dipahami ternyata dalam pasca strukturalisme ini dinyatakan ada yang disebut dengan upaya pencarian asal-usul atau pohon dalam hubungan subjek-objek dan pemikiran horizontal dalam akar, di mana pemikiran yang selalu dalam keadaan bergerak. Jadi antara asal-usul dan pemikiran yang bergerak akan terus menjadi pertanyaan yang sangat menarik di dalam pemahaman filsafat pasca strukturalisme. Nah, kira-kira begitu. Ini adalah sebuah bedah buku dari buku 50 filsuf kontemporer dari strukturalisme sampai postmodernitas. Kita bahas terus-menerus dan pada saat ini adalah pemahaman tentang poststrukturalis. Kita akan terus melakukan bedah buku dengan semboyan ayo bedah buku.